Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran pemindah daya otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem transmisi. Topik pada kali ini khusus membahas mengenai mengapa kendaraan memerlukan transmisi. Pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai sistem penggerak pada kendaraan. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai sistem kopling ya pada kendaraan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai transmisi. Baik, sebuah kendaraan membutuhkan transmisi untuk menyalurkan tenaga yang dihasilkan dari engine ya, sampai ke roda-roda. Ya, pada pembahasan yang lalu kita sudah jelaskan juga bahwa torsi yang dihasilkan oleh engine atau mesin diteruskan ke kopling, ya, agar pemindahan putaran dari mesin ke transmisi dapat dilakukan secara halus ya dengan menggunakan kopling ya. Kemudian putaran engine ya atau torsi yang dihasilkan dari engine yang sudah melewati kopling disalurkan ke transmisi ya. Nah, transmisi ini dapat mengubah besar kecilnya momen ya atau torsi yang dihasilkan oleh engine untuk disalurkan ke roda-roda. Nah, jadi ini yang akan kita bahas adalah tentang transmisi. Nah, baik ya. Jadi pada video kali ini nanti kita bahas mengenai fungsi dan prinsip transmisi. Nah, jadi putaran mesin dari engine kemudian disalurkan ke kopling ya, maka kemudian diteruskan ke transmisi ya. Nah, jadi di dalam transmisi ini ada beberapa komponen ya. Secara umum terdiri dari input shaft transmisi ya, kemudian ada counter gear ya, kemudian ada gigi-gigi percepatan. Ya, nah ini secara umum komponennya adalah input shaft, counter gear, dan gigi-gigi percepatan. Nah, jadi sistem roda gigi ini nanti dapat difungsikan untuk menaikkan atau menurunkan torsi, ya, atau memperlambat putaran, ya, atau mempercepat putaran. Jadi dengan adanya roda-roda gigi ini nanti bisa diubah-ubah sehingga torsi yang dibutuhkan oleh kendaraan ya pada saat mulai berjalan atau kondisi jalan menanjak ya atau pada kecepatan tinggi, torsi yang diperlukan nanti dapat diakomodir ya, dapat difasilitasi oleh transmisi. Nah, jadi dari yang tadi saya jelaskan secara singkat, engine ini menghasilkan torsi, diteruskan ke kopling, diteruskan ke transmisi, ya, propeller shaft. Kemudian di sini ada gardan diferensial, ya, kemudian diteruskan ke roda-roda belakang sehingga kendaraan dapat bergerak, ya. Nah, baik, kita lihat fungsi dari transmisi. Nah, jadi torsi yang dihasilkan ya oleh suatu kendaraan ini mendekati tetap ya. Besarnya relatif tetap. Ya. Nah, sementara power atau tenaga itu akan bertambah seiring dengan putaran mesin. Nah, jadi semakin tinggi putaran, powernya akan semakin bertambah. Tetapi torsi cenderung akan tetap. Dan bahkan torsi itu akan menurun seiring dengan
putaran mesin yang semakin tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, pada saat kendaraan berada pada posisi jalan menanjak, ya, maka pada roda penggerak ini diperlukan torsi yang besar. Nah, jadi kendaraan itu memerlukan torsi yang besar pada saat jalan menanjak atau pada saat kendaraan pertama kali akan berjalan. Dari diam kemudian berjalan itu membutuhkan torsi yang besar untuk gerakan awal. Atau pada saat jalan menanjak, ini membutuhkan torsi yang besar. Nah, kemudian pada saat kendaraan berjalan pada jalan yang datar, maka momen yang besar ini tidak lagi diperlukan. Apalagi pada saat melewati jalan yang menurun. Tentu tidak diperlukan momen yang besar. Bahkan tidak ada momen pun, tidak ada torsi pun, kendaraan cenderung dapat bergerak karena adanya gravitasi. Nah, pada saat jalan mendatar atau jalan menurun, yang dibutuhkan justru adalah putaran yang cepat. Ya, sampai ke roda-roda. Nah, ini ya. Nah, jadi pada saat jalan menanjak, kendaraan memerlukan momen yang besar. Ya, pada roda-roda. Pada saat jalan mendatar, kendaraan tidak memerlukan momen yang besar. Ya, cukup momen yang rendah sudah dapat menggerakkan kendaraan itu. Ya, dan pada saat jalan menurun, kendaraan juga membutuhkan momen yang rendah. Bahkan tidak memerlukan momen karena dia dapat meluncur karena ada gaya gravitasi. Nah, baik. Dari beberapa penjelasan singkat tadi, maka kita dapat ambil beberapa poin penting mengenai fungsi transmisi. Yang pertama, bahwa transmisi ini dapat berfungsi untuk meneruskan putaran mesin ya, dari kopling ke poros penggerak ya. Kalau di sini poros propeller ya, kemudian ke diferensial dan ke roda-roda. Kemudian yang kedua, transmisi ini berfungsi untuk memperbesar momen. Ya, pada saat jalan menanjak diperlukan momen yang besar. Ya. Kemudian menurunkan putaran. Nah, konsekuensi dari memperbesar momen itu adalah putarannya menurun. Ya. Kemudian transmisi juga berfungsi untuk memperkecil momen. Ya, namun sebaliknya putarannya akan naik. Jadi pada saat jalan mendatar atau jalan menurun tidak perlu momen yang besar. Ya, sehingga dapat diubah besarnya momen dengan menggunakan transmisi. Nah, fungsi berikutnya dari transmisi ini adalah dapat membalikkan putaran engine ya, yang menuju ke poros roda. Nah, dengan membalikkan putaran ini, maka kendaraan dapat berjalan mundur. Nah, baik ya. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Silakan pertanyaannya disimak dan kemudian dijawab. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, mengapa pada kendaraan diperlukan transmisi? Silakan dijawab dan didiskusikan dengan teman-teman Anda. Ya. Pertanyaan yang kedua, mengapa pada saat jalan menanjak diperlukan torsi yang besar? Silahkan didiskusikan. Ya. Pertanyaan berikutnya,
Mengapa pada jalan yang mendatar dan jalan yang menurun tidak diperlukan momen yang besar? Silakan beberapa pertanyaan tadi dijawab. Berdasarkan pembahasan kita kali ini, ada simpulan yang dapat kita ambil. Beberapa simpulan yang kita dapat ambil adalah bahwa kendaraan membutuhkan momen atau torsi untuk bergerak, baik pada jalan menanjak, mendatar, maupun menurun. Kebutuhan torsi tersebut berbeda-beda karena beban yang diterima oleh roda-roda penggerak juga berbeda-beda, tergantung dari beban kendaraan dan kondisi jalan. Oleh karena itu, transmisi digunakan pada kendaraan agar dapat menyesuaikan kebutuhan torsi pada kendaraan tersebut. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada video-video berikutnya yang tentu saja akan semakin menarik. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.